Salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tughada bihil hawaiju wa wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasim bi adati kulli ma'lumilak warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, aizatul kiram, para kiai yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus panjenenganipun Kiai Supardi Muhammad Khairon serta Kiai Abdul Rashid yang kita selalu harapkan barokah doa serta barokah ilmunya, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama semoga beliau selalu Allah jaga dalam kesehatan, amin. Ilmu beliau selalu Allah jaga dalam kemanfaatan dan keberkahan, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil akhos Bapak Mustafa sabar Pak Mustafa, pengurus Majelis Jumat Bersolawat beserta jajarannya dan bapak-bapak jamaah sekalian, wabil khusus Bapak Handoko beserta keluarga besarnya Sahibul Bait pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Handoko keluarga besarnya selalu Allah berikan kesehatan, selalu Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jodoh yang keberapa? 3. Oke, saya mengaminkan saja. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali, diberikan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan itu kita semua masih dimampukan oleh Allah pada malam hari ini kembali bermuwajahah bil wujuh. Mari sama-sama kita niatkan di sini. Kalau tadi setiap kali Pak Pendi nyebut itu tausiah, saya lebih senang diganti saja nanti dengan kalimat ngaji bareng gitu aja. Jadi yang ngaji itu tidak cuman mustami', tapi yang menyampaikan juga niat untuk ngaji bersama di sini. Jadi sama-sama di sini tholabul ilmi, sama-sama di sini ngaji. Jamaah rahimakumullah, masih di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu bulan yang mulia. Di dalam surah At-Taubah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard
minha arba'atun hurum. Hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Dan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bersamaan dengan itu juga Allah menetapkan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut Allah tetapkan 4 bulan diantaranya menjadi bulan haram atau bulan hurum, bulan yang mulia, bulan yang terhormat. Kata Kanjeng Nabi, salah satu mutawaliyatun, 3 diantaranya berurutan: Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqaidah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama. Yang satunya mencar dewe, yaitu bulan Rajab, terpisah sendiri. Lah ada amalan-amalan bulan Dzulhijjah diantaranya yang mungkin banyak masyarakat itu sebenarnya banyak mengamalkan, tapi juga agak kurang tepat mengaplikasikan saat mengamalkan, yaitu masalah takbiran. Nah, takbiran Pak, takbiran Idul Adha kali takbiran Idul Fitri niku kadang-kadang teng masyarakat, di masyarakat itu kurang tepat mengaplikasikannya, kurang tepat. Nah, sudah mengamalkan tapi kadang kurang tepat. Jadi takbiran itu terbagi jadi 2 Pak. Ada yang disebut dengan takbir mursal, ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Nah ini kita harus paham apa yang disebut dengan takbir muqayyad, apa yang disebut dengan takbir mursal. Takbir muqayyad itu adalah takbiran yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Contoh takbiran Idul Adha. Bapak-bapak biasanya niku takbiran Idul Adha mulai dari kapan Pak? Habis maghrib. Habis maghrib takbiran nggih? Itu Idul Adha. Ngoten. Leres napa leres? Leres. Padahal takbiran Idul Adha itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah. Loh, nembe ngertos napa pun ngertos? Nembe ngertos. Oh. Nah, iya, Kak Firdaus, takbiran Idul Adha itu bukan setelah maghrib besok Lebaran. Takbiran Idul Adha itu mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan dimulai? Ba'da sholat subuh. Setelah sholat subuh itu takbiran itu disunahkan. Begitu sudah sholat subuh, kemudian disitulah sudah mulai takbiran 9 Dzulhijjah pas hari Arafah itu. Nah, pripun? Larang-larang. Oh, sing larang mungkin ngoten Pak. ngeten. Takbiran muqayyad, takbir muqayyad niku bukan untuk pujian ya, bukan kemudian setelah tidak sholat kemudian masih takbiran. Itu bukan. Tidak kemudian dilantunkan terus sepanjang hari di masjid. Takbir muqayyad itu hanya setelah sholat saja, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Lah kemarin itu ya agak kados niku kula teng masjid tanggal 9 Dzulhijjah subuhan, kebetulan pas jadwal imam. Kemudian saya habis sholat subuh mimpin takbiran bareng. Ribut niku. Nggih, ribut. Iya, ya mungkin salah saya juga karena belum terbiasa, belum disampaikan ujuk-ujuk, kalau bahasa Inggrisnya itu tiba-tiba langsung diamalkan. Kan kaget masyarakat itu, jamaah kaget, loh kok takbiran
Loh masih subuh, belum maghrib. Nah itu padahal habis subuh itu sudah disunahkan. Itu takbir muqayyad itu kayak gitu. Jadi setiap sholat fardu mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, bukan habis isya, habis maghrib bukan, tapi ketika habis subuh 9 Dzulhijjah itu sudah mulai disunahkan takbiran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dimulai tanggal 9 Dzulhijjah setelah sholat subuh. Nanti mungkin menawi bapak-bapak sholat duha, nah, pagine enjenge dilanjut sholat duha. Ba'da sholat duha ke sunnah itu melantunkan takbiran lagi. Nah, jadi takbir muqayyad itu dilantunkan tidak hanya untuk didawamkan di masjid, tapi sudah ada ketentuan setelah sholat saja. Setelah sholat fardu dan setelah sholat sunnah. Nah kemudian ada yang disebut dengan takbir mursal. Apa itu takbir mursal? Takbir mursal itu adalah takbir yang tidak ada ketentuan waktu, tempat. Ya seperti itu, tidak ada ketentuan waktu dan tempatnya. Ini yang biasa dipakai untuk takbiran setelah maghrib besok hari raya. Itu namanya takbir mursal, Pak. Kalau Idul Adha ini takbirnya ada dua macam, ada yang mursal, ada yang muqayyad. Ya, ada yang ditentukan waktunya setelah sholat saja, ada yang mursal yang terserah. Setelah maghrib itu sampai subuh itu boleh takbiran terus, termasuk Idul Fitri. Idul Fitri itu ya takbiran terus. Tapi Idul Fitri itu adanya cuma takbir mursal, tidak ada takbir muqayyad. Cuman habis sholat maghrib sampai sebelum sholat id saja itu Idul Fitri. Nah, makanya karena ini takbirnya takbir mursal, boleh itu habis sholat sholat maghrib besok lebaran takbiran sambil keliling. Nah, takbir keliling boleh, tapi sebenarnya yang takbiran itu jangan sound systemnya orangnya yang takbiran. Lah sakniki takbir keliling sing takbiran itu wonge napa sone, Pak? HP nih. HP yang takbiran wonge malah joget-joget. Lah sunnahnya takbiran itu ya boleh, takbir keliling boleh, itu namanya takbir mursal. Terserah, tidak ada ketentuan tempatnya, tidak ada ketentuan waktunya, makanya boleh takbir keliling. Tapi yang kurang tepat yang takbiran itu HP-nya, yang takbiran itu soundnya, yang takbiran ini amplinya. Wonge malah tidak takbiran, malah boten takbiran. Nah ini yang kurang tepat di situ. Kalau takbiran Idul Fitri hanya setelah maghrib sampai sebelum sholat id. Setelah sholat id sudah nggak ada takbiran leh. Tapi kalau takbiran Idul Adha itu dari 9 Arafah setelah subuh sampai nanti berakhir di hari tasyrik terakhir tanggal 13 Dzulhijjah setelah sholat asar. Tasyrik terakhir saat ini dinten apa, Pak? Hari Minggu, hari Ahad ya, hari Ahad. Berarti asar hari Ahad niku takbiran terakhir Idul Adha. Nah bapak-bapak sholat sunnah maupun sholat wajib sepanjang hari besok sampai hari Ahad itu masih disunahkan untuk takbiran setelah sholat mawon. Tidak boleh kemudian setelah maghrib sampai subuh takbiran lagi besok, Pak. Atau malam ini kelanggar ke masjid ngidupin mikrofon takbiran nanti subuh. Nah, itu yang mursal yang kayak gitu. Kalau muqayyad itu hanya setelah sholat saja. Sholat fardu ya sholat sunnah.
Jadi batasannya besok Minggu setelah sholat asar. Nah, setelah sholat bapak-bapak takbiran, itu sunnah. Apalagi berjamaah. Kalau di rumah ya sama anak istri, kalau di masjid sama jamaah lainnya. Kalau sendiri ya dewean itu, insya Allah ditemani malaikat. Nah, niku kata guru saya itu, guru di pondok dulu saya ingat bener. Sebenarnya orang sholat dewean di rumah itu bisa jadi ada makmumnya. Yang jadi makmum itu adalah malaikat. Niku Pak. Tapi niki mboten angsal dijadikan dalil. Oh berarti aku kalau mah itu tidak nak ke masjid. Ngapa mah itu? Lemaklah aku jamaah sama malaikat di rumah. Sudah jelas kalau malaikat tuh benernya. Kalau di masjid itu manusia semua ini. Kadang hatinya kotor, lemak aku di rumah wae jamaah. Aku walaupun di rumah jamaah terus. Kata siapa? Uji masuk gondo, gawat Pak. Aku yang salah nanti. ya. Jamaah sama siapa? Ujinya kalau kita sholat di rumah itu mesti ada jamaahnya. Siapa? Malaikat. Lemak kalau malaikat rahmat yang jamaah Pak. Kalau malaikat Israel yang jamaah Pak. Iya. Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi niku wau tentang takbiran di Idul Adha ini ingkang sampun disampaikan, monggo sareng-sareng kita saged nglampahi takbiran ingkang dados sunah kula lan panjenengan sedaya selama bulan Dzulhijjah, khususnya mulai hari Arafah kemarin, mulai tanggal 9 Dzulhijjah kemarin dan berakhir besok tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik terakhir setelah sholat asar. Takbirannya ba'da napa Pak? Boten. Takbir muqayyad itu takbiran setelah apa? Setelah sholat. Nah, setelah sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah itu. Jadi monggo nanti diamalkan. Sing paling kaget mungkin sing wau nggih Pak nggih. Ternyata takbiran Idul Adha itu bukan dari maghrib mulainya, tapi dari subuh tanggal 9. Nah itulah yang seharusnya bapak-bapak yang aktif di masjid, yang pengurus masjid bisa menyampaikan ke kawan-kawan. Idul Adha yang akan datang kita takbiran itu setelah sholat subuh sudah disunahkan. Nah itu, nah ini aliran apa? Alirannya Kanjeng Nabi ini, alirannya baginda Rasul. Iya, yang tak tahu makanya disuruh ngaji gitu. Jamaah rahimakumullah, mengatakan ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun agung ing samudra pangapunten. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.